Kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya memang menghipnotis orang untuk datang dan mengadu peruntungan, mencari pekerjaan. Kisah kali ini yang kebetulan dialami abang ojol kita, mengajak kita untuk sebentar merenungi betapa besar cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Halo sobat, gue Dava. Gue mau ceritain tentang pengalaman gue kemarin jadi ojol nganter ibu-ibu. Ini dia nih alamatnya, Damai. Ya Allah Ega, mudah-mudahan ketemu sama Ega. Mak udah kangen. Yang mana ya rumahnya? Siapa yang mau ditanya ya? Alamatnya bener. Tapi yang mana rumahnya? Mau tanya nggak ada orang, sepi. Cari siapa, Ibu? Ibu nyari anak ibu. Alamatnya sih bener. Tapi yang mana ya? Namanya siapa, Bu? Namanya Ega. Saya boleh lihat alamatnya, Bu? Boleh. Oh, bener, Bu. Ini alamatnya. Iya. Dulu si Ega ngontrak di kontrakan saya di sini. Hmm? Tapi udah beberapa bulan dia udah pindah. Saya ada nomor temennya, namanya Cici. Oh, Siapa tahu boleh Cici deh. tahu. Ya, boleh dah. Ini nomornya Cici, Bu. Nanti iya. Ibu hubungin aja. Siapa tahu Cici tahu Ega ada di mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu lagi ngapain? Mana mau nyari Ega ya? Ega. Mak kangen Ega. Duh. Nek, Ini handphone emak nggak nyala nih. handphone ibu nggak nyala. Handphone. Ibu lagi ngapain? Habis dari mana, Bu? Ibu dari kontrakan anak ibu. Sampai situ kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan akhirnya dia disuruh hubungin teman kerja anaknya, tapi handphonenya itu lowbat. Halo, Halo, benar dengan Mbak Cici? ini siapa? Ini saya dari ojol, Mbak. Kebetulan saya tadi ketemu sama ibu di pinggir jalan ini. Terus dia bilang dari kontrakannya anaknya yang namanya Mbak Ega. Tapi di kontrakan lamanya, kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan dia kerja sama Mbak Cici sekarang. Kalau boleh tahu kontrakannya sekarang di mana ya, Mbak? Aduh, saya kurang tahu kalau sekarang. Soalnya kan saya udah pindah kerja. Nah, dia juga udah pindah. Kalau nggak salah tuh dia ngontraknya deket-deket sama kontrakan lama deh. Kalau nggak salah di Jalan Tipar. Nah, nanti abang cari aja di sana. Siapa tahu ada yang kenal. Jalan Tipar yang dekat Srengseng itu, Mbak? Iya, coba nanti abang cari aja deh daerah-daerah sana. Kemarin sih bilangnya sih mau pindahnya deket-deket sana juga. Oh, ya udah deh, Mbak. Kalau begitu saya coba cari dulu ke sana, Mbak. Makasih ya, Mbak, untuk infonya, Mbak. Ya, sama-sama.
Gimana? Ada Eganya? Eganya ada Bu, alhamdulillah. Dan saya tanya, ibu sendirian? Iya, kata dia. Ya udah Bu, ayo saya antar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita ketemu ya sama Ega. Habis Ega suruh pulang aja dah. Jangan pakai jauh-jauh tinggalnya. Emang kalau boleh tahu, ibu itu jauh-jauh ke sini tuh mau ngapain sih Bu? Ada hal penting apa sih Bu? Iya, mau ngabarin 7 hari yang lalu bapaknya meninggal. Nah, ibu sudah sendiri, Ega juga sendiri. Pulang deh ya. Loh, ada apa ya? Udah cerita-cerita seneng mau ketemu anaknya, kok malah sedih sih? Abangnya sampai mikir kenapa-kenapa tuh. Di sini kayaknya nih, Nek. Iya ya. Nah, di sini nih, Nek. Alamatnya, Nek. Yang tadi dibilang sama Cici. Temen saya. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga sama Ega nih. Emak udah kangen banget. Permisi, Iya Pak. mau cari siapa ya? Ini Pak, saya tadi nganterin si nenek. Lagi di jalanan. Sedih banget mukanya lagi nyari-nyari alamat Pak. Nah, kebetulan tadi saya dapat alamat dari temannya. Ternyata alamatnya di sini Pak. Namanya siapa ya? Namanya Ega. Maaf, Ibu ada fotonya nggak? Nah, ini anak saya. Ega namanya. Ayo Bu, saya antar ke tempat Ega. Oh, Ayo Mas. Iya Pak, sebentar Pak. alhamdulillah. Ya, Ayo, Nek. Ini Bu, tempat Ega Bu. kok dibawa ke sini, Pak? Ini kan kuburan. Bu, kalau saya lihat dari foto yang Ibu kasih, ini benar Ega anak Ibu. Jadi Ega kami temukan sudah meninggal di kamar kontrakannya Bu. Mayatnya membusuk di kamar kontrakannya Bu. Apalagi ya Bu? Oh, busuk tiap hari nasi uduk mulu. Nyium bau nggak sih? Iya, udah berapa hari ini loh Bu baunya. Tapi kayak dari sini Bu. Makanya si Ega tuh nggak keluar-keluar, aneh kan? Ayo kita coba deh yuk. Ega! Ega! Aduh, si Ega kemana sih? Ega! Aduh, Mbak. Aduh Bu, Aduh, gimana ya? Apa kita lapor Pak RT aja ya, Bu ya? iya Takutnya ada apa-apa sama Ega. iya benar. Ayo Bu, Ayo. Tuh, Pak RT. Pak RT. di kamarnya Ega tuh baunya nyengat banget. Saya curiga deh Pak RT, takutnya ada apa-apa sama Ega. Iya, Pak RT, dari kemarin Ega tuh nggak keluar-keluar. Baunya nyengat banget, Pak RT. Iya sih, beberapa hari ini saya nggak ngeliat si Ega. Coba saya ketok ya. Ayo Pak RT coba. Ega! Ega, Duh, Ega! Ega. Mana si Ega nih? Kak, buat pintunya Kak. Tuh kan Pak RT, Ega. nggak dibukain kan Pak RT? Iya nih Bu, kayaknya ada sesuatu. Kita panggil warga lain aja untuk menobrak pintu ini. Iya benar tuh Pak RT. Ayo Pak RT beneran ya. Ayo, Pak. Seorang ibu di mana dia pengen nemuin anaknya karena ingin memberitahu seorang ayahnya sudah nggak ada. Jatuhnya kayak orang jatuh ya ketiban tangga gitu 2 kali. Udah sedih, makin sedih lagi. Dan dia melihat di mana anaknya yang diharapkan bisa ketemu, malah ketemunya di pemakaman.
saya sudah mencoba menghubungi temannya Ega untuk menghubungi keluarga ibu, tapi tidak temukan, Bu. Aduh, ini semua telepon yang saya telepon nggak ada yang aktif nomornya. Jadi kami sama warga sepakat untuk menghubungi Ega di makam wakaf ini, Bu. Ega, masa Ega ninggalin emak? Ega. Masya Allah, Allah Akbar ya Allah, Allah ya. Bapak baru meninggal 7 hari, masa sekarang Ega ninggalin emak? Allah Akbar, Allah Akbar ya Allah, ya Allah Ega. Sekarang emak sama siapa Ega? Emak sendiri Ega. Bu, Ibu yang tenang ya, Bu. Maafin kami ya, Bu. Tidak bisa menghubungi Ibu waktu Ega meninggal. Emang Pak RT, saya nggak ngabarin Ega, rumahnya udah dijual buat bayar utang Pak RT. Saya nggak bisa ngabarin Ega, Ega ada di mana Ega? Emang Ega nggak tahu. Ya Allah Ega, tinggal sendiri dong. Ya Allah Ega, Mak sendirian nih. Mak nggak ada temannya nih. Dan saya sama Pak RT akhirnya setelah dari pemakaman itu mengantarkan ibu ini untuk ke terminal pulang ke Sukabumi. Dan dari Pak RT itu ada sedikit bantuan untuk meringankan ongkosnya dia pulang ke Sukabumi. Dan ternyata kasih seorang ibu itu benar-benar sepanjang zaman. Dimana dari kecil itu kita sudah dijelaskan kasih ibu tiada duanya. Dan kayaknya saya pengen pulang deh. Untuk saat ini dan sekarang juga saya harus pulang. Pengen meluk ibu saya. Saya kangen banget sama ibu saya. Kali ini, Abang Ojol kita punya kisah yang unik dan mengundang senyum. Halo sobat, kenalin, nama saya Riga. Saya sebagai driver ojol. Ini saya mau cerita tentang pengalaman saya sebagai driver. Lucu sih. Ini lucu nih. Nah di sini nih lucunya. Mas Ari ya? Iya bener bang. Nanti ke arah sana bang. Lanjut mas. Terus aja bang. Ngomong-ngomong ini pulang kerja mas. Sore amat. Iya nih tadi ada acara makan-makan, biasalah acara kantor gitu. Terus udah kesorean begini ya udahlah saya order ojol biar lebih cepat gitu, praktis ya kan. Nggak macet lagi ya kan. Benar-benar. Buat warga Jakarta, pulang ngantor kalau masih ketemu matahari sore pas sampai rumah, itu kayak hadiah kejutan. Memang pulang kantor jam 5 sore, tapi kadang masih ketahan meeting. Belum lagi macetnya. Ditambah kalau kita tinggalnya agak jauh di pinggiran Jakarta, makin malam sampai rumahnya. Jadi pulang sore itu bikin seneng. Waktu main sama keluarga lebih banyak atau melakukan hobi lainnya. Oh iya enggak. Berapa bang? Jadi 30. Oh 30. Ini bang, kembalinya ambil buat abang. Beneran mas? Iya. Terima kasih mas. Oke. Ojek ini. Ya Allah. Perasaanku tadi
naruh mobil di sini nih. Kemana ya? Oh no. Bang, mobil saya hilang bang. Oh no. Tadi saya parkir di sini bang. Oh no. Mobil hilang. Ya, jangan-jangan di rumah saya malam bang. Masalah sekitar sini ada sepi bang, nggak ada orang bang. Abang bantu saya. Emang tadi ini pintu gak dikunci? Dikunci bang, lihat tuh bang, digembok sama saya. Abang tenang aja bang, pokoknya nanti saya tambahin bang ya. Ayo bang, kita tangkap malingnya bang dalam. Ayo bang. Lawan maling berdua. Iya, ayo, cepet bang. Yaudah deh. Yuk. Ayo mas, mas ikut saya mas. Bang, pelan mas ya. Takut maling kabur mas. Siap mas. Nah, ini ada kayu. Mas tolong videoin. Nanti kalau malingnya ketangkap, kita viralin. Ya mas ya? Siap mas. Mas, senjata saya mana? Oh iya lupa. Itu mas, ambil mas. Mas, maling. Ini motor masih ada. Iya mas, minta maaf. Alhamdulillah motor masih ada. Yaudah mas, kita di dapur aja kali aja ada malingnya. Siapa sih ganggu aja? Waduh, kenapa sih nari? Siapa sih yang ganggu? Udah 2 kali ditelepon di reject mulu. Aduh, kayaknya malingnya udah nggak ada deh bang. Oh no. Kayaknya malingnya sudah kabur deh bang. Iya mas. Buktinya nih barang-barang masih ada di rumah ini. Nah, saya juga ada deg-degan juga sih di situ. Ada, bang. Halo. Ari, gua sekarang tanya sama lu. Lu sekarang ada di mana, Ri? Gua di rumah nih, Bob. Hah? Lu di rumah? Lu nih apa, Ri? Gua naik ojol. Kenapa emangnya? Naik ojol, Ri. Gimana sih, Ri? Bob, gua lagi nggak bercanda ya. Gua tuh lagi pusing, tau gak? Mobil gua tuh hilang di rumah. Hah? Bukan, Ri. Gua mau tanya. Lu kan tadi berangkat naik mobil. Ini mobil ada di sini, Ri. Lu serius? Mobil lu ada di kantor, Ri. Gimana sih lu kok pikon? Hah? Lu serius, Bob? Serius nih, di samping gua nih mobil lu. Beneran, lu kesini nggak? Astaga. Oke. Gua lupa banget. Ah, tuh kan, masih muda udah pikun. Mobil yang bawa dia yang lupa. Pakai drama bilang mobilnya dicuri lah. Ada-ada aja. Ya udah, kan gue bilang gue udah minta maaf ya, Bob. Lo emang temen gue yang paling baik, Bob. Oke. Sekali lagi, thank you, Bob. Mas. Udah nyari panik-panik. Ternyata di kantor mobilnya. Aduh, gimana nih? Maaf banget, Bang. Tadi saya emosi. Abang sekarang anterin saya ke kantor ya. Abangnya khawatir. Saya double. Ayo, Bang. Ya udah, yuk. Lucunya dia udah panik beneran ya kan, bilang ke saya maling, ternyata di kantor mobilnya lupa. Itu untung tadi malingnya nggak ada. Kalau beneran, aduh, bahaya itu mas. Bener, Bang. Iya. Iya, sini, Bang. Iya. Oke, Bang. Aduh. Ari, dari mana aja? Lu mau tahu? Nih mobil ada di sini di kantor lu, Ri. Iya, Bob. Gue lupa, sekarang kan tanggal genap nih, Bob.
Jadi gue bawa mobil, Bob. Thank you, Bob ya. Kenapa? Nih, pasti nih kunci mobilnya nih. Bingung dah. Aduh, kunci gue ketinggalan, Bob. Hah? Kunci gue, Bob? Ketinggalan? Aduh nih. Lu nih gimana sih? Masih muda, tapi pikun. Lu sendiri yang bawa mobil. Aduh. Gimana? Ya udah. Bob, gue balik lagi ke rumah ya. Sorry. Iya, udah. Bang. Oh, Mas. Aduh, ternyata kunci mobil saya ketinggalan di rumah, Bang. Adi. Bolak-balik terus, Mas. Yaudah, abang gini aja, Bang. Nanti ongkos gua kasih 20. Gimana? Udah, anterin saya, Bang ya. Oh, jadi tribal dong. Iya, udah. Aduh, Mas. Itu kuping kalau nggak nempel ketinggalan juga kali ya. Abang ojolnya sih senang-senang aja dapat repeat order. Tapi bolak-balik lewat jalan yang sama, mana makin macet, juga bete, Mas. Makanya diingat-ingat dulu apa yang mau dibawa, Mas ganteng. Udah balik lagi. Diketawain lagi sama temennya. Begitulah pengalaman saya sebagai ojol. Ya ada dongkonya dan lucunya ada senangnya juga. Dongkonya itu bayangin ya, bolak-balik dari rumah makan, jemput awal, terus ke rumahnya. Dari rumah kemalingan, ternyata mobilnya di kantor. Balik lagi ke kantor. Dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor lagi. Bayangin, lucu gak sih? Miring, Mah. Ojol sudah pasti jadi pilihan saat menembus kemacetan kota. Tidak hanya untuk mengantar penumpang, mengantar barang juga bisa. Apalagi dengan tarif yang terjangkau. Tapi kebayang gak sih kalau ada abang ojol yang mengirim durian? Bukan cuma 1 atau 2 buah durian. Ini banyak banget duriannya. Miring, Mah. Sampai penuh dek depan mobil metiknya dan juga bangku belakangnya. Ini kalau ngerem, apa nggak maju kena belakang juga kena, Bang? Hati-hati ya, Bang. Kalau ini lebih di luar dugaan. Seorang netizen sampai melongo heran karena ia melihat dan merekam kejadian abang ojol membawa etalase yang gede banget di jok belakang motornya. Kok tega banget ya? Kali ini netizen bagikan video yang bikin renyuh. Seorang abang ojol yang dapat order kirim barang dihadang hujan dan terpaksa berteduh di bawah jembatan penyeberangan. Abangnya bingung karena barang yang ia bawa cukup besar dan itu barang elektronik yang rentan kena air. Abang ojolnya sampai cobain tutup pakai jas hujan, tapi nggak cukup dong. Kardusnya kelewat besar. Duh, tetap semangat ya bang. Semoga rezekinya banyak. Ada di situ. Netizen kalau disuruh gercep, satset kerekam kamera deh kejadian-kejadian unik di jalan. Kayak yang ini, saking konsentrasinya di jalan atau kurang kopi nih abangnya, penumpangnya ketinggalan dong. Ada di situ. Kejadian yang bikin geli netizen yang ngerekam ini terjadi di lampu merah. Dompet penumpang jatuh dan terus turun buat ambil dompetnya. Tapi pas lampu hijau, abangnya nyelonong aja jalan. Penumpangnya ketinggalan. Makanya mbak, naik turun motor kabarin abang ojolnya.
Hehehe. Widih, bisa berubah gitu. Kalau gini sih namanya ojol Avenger. Keren Bang Inot. Gak apa-apa ya kan kita panggil Bang Inot. Kita kan best friend. Iron Man kenapa sekarang jadi ojol? Perduniawian alien lagi sepi perang ya? Sehat-sehat ya Bang Inot. Salam buat Jarvis. Salah satu cara biar waras di jalanan yang panas dan macet adalah dengan menghibur diri, biar vibe-nya positif gitu. Seperti abang ojol yang joget di lampu lalu lintas ini. Langsung ketemu sama orangnya tuh. Asik. Asik. Langsung ketemu tuh sama orangnya. Sambil nunggu lampu hijau, ia joget diiringi lagu yang diputar di perangkat audio sistemnya. Ini sih ide cemerlang. Bahkan sampai bikin orang sekitarnya ketularan vibe positifnya. Senyum-senyum lihat abangnya. Ayo goyang terus bang, di bawah happy. Jakarta kota yang tidak pernah tidur, selalu sibuk. Jalanan kota yang padat dan macet seringkali membuat orang enggan buat keluar rumah. Apalagi sudah capek beraktivitas hari penuh. Untuk beli makanan saja bikin orang malas keluar rumah, ketemu macet lagi. Belum susah cari parkiran. Beruntung sekarang ada ojol yang bisa diorder untuk membelikan makanan kesukaan kita. Namun kisah kali ini agak berbeda. Yang membuat Ujang, abang ojol kita, sampai susah melupakan kejadian malam itu. Halo, nama saya Ujang. Saya driver ojol. Saya ingin berbagi pengalaman atau cerita kepada sobat semua tentang orderan saya di malam hari. Ya awalnya saya nggak pengen bercerita ya, tapi saya memberanikan diri untuk bercerita lagi karena ya bagi saya hal itu sangat serem, jadi terngiang-ngiang selalu. Jadi begini ceritanya. Mana nih nggak ada orderan masuk? Wah, ada orderan masuk nih. Mas, pesen martabak manis keju coklat. Ya, satu ya. Udah jadi, Mas? Nah, udah sampai nih. Permisi, punten. Permisi. Mbak Mona. Permisi. Mbak Mona, ini orderannya Mbak, martabak. Kok rumahnya gelap ya? Apa jangan-jangan salah ya alamatnya? Bener kok alamatnya. Apa jangan-jangan Opik ya, orderan tip-tip. Mbak Mona. Mbak.
martabaknya Mbak. Saya panggil-panggil. Mbak, Mbak. Namun tidak ada jawaban. Gimana ini martabak? Udah dibeli lagi. Mbak, Mbak Mona. Kayak ada yang ngeliatin di jendela. Gak mungkin. Kan tadi dipanggil-panggil nggak ada orangnya. Mbak, Mbak Mona. Mbak, Mbak Mona. Ini Mbak, orderannya Mbak, martabak Mbak. Mbak, Mbak Mona. Bis ini teh beneran orderan fiktif. Kumaha ini teh bisa rugi. Ada orderan, udah lama ditungguin. Sekalinya ada yang pesan, malah fiktif. Bang, Mbak Mona. Duh, Mbak Mona ngagetin aja. Jantung saya teh asa dag-digdug, hampir aja copot. Mbak Mona kan? Yang pesan martabak kan? Ini Mbak, martabaknya 34.000 sama ongkirnya 6.000, jadi 40. Mbak, Mbak Mona. Loh, malah nyelonong aja. Tapi kok malam-malam masih pakai baju SMA ya? Merinding deh. Akhirnya saya tunggu lagi sampai 5 menit, saya panggil lagi. Mbak, Mbak Mona. Akhirnya tidak ada jawaban lagi. Saya tunggu lagi sampai 10 menit. Nah akhirnya saya kan kesel. Udah kelamaan ini mah, mual bener. Mbak, Mbak Mona. Mbak, Mbak Mona. Mbak, Mbak Mona. Jangan lama-lama tuh Mbak, saya teh mau pulang. Mbak. Aduh, Mbak teh kumaha sih? Bang, ngapain gede-gede rumah ini? Bikin berisik aja. Maaf Bu, saya teh cuma nganterin orderan martabak. Tapi martabaknya diambil sama mbaknya ke sana. Seriusan? Emangnya yang pesen atas nama siapa? Pesan atas nama Mona. Beneran Bang? Seriusan gak bohong kan? Iya bener atuh Mbak, masa saya teh bohong? Emangnya kenapa? Bang, mendingan ikhlasin aja deh Bang. Ikhlasin? Enggak mau diikhlasin. Saya nggak tumbal, duit saya 40.000. Mbak Mona. Bang, mending ikhlasin aja. Astagfirullahaladzim. Udah ya Bang, saya permisi. Bang, ikhlasin aja deh Bang. Kok suruh diikhlasin? Memangnya kenapa? Mbak Mona. Mbak. Nggak bener ini mah. Harus ditagih ini mah. Mona. Bang. Kamu ngapain?
Kamu main masuk-masuk aja, mau maling ya? Jangan nuduh saya maling, Pak. Saya teh bukan maling, saya teh ojol. Buktinya kamu masuk loh. Ini rumah kosong, rumah saya loh. Kamu main masuk aja, udah dibuka-buka pintu begini. Kamu mau maling kan? Jangan sampai saya teriakin ya. Jangan salah paham dulu, Bu. Pak, saya teh bukan maling. Jadi begini ceritanya, Pak. Saya teh ojol, nganterin pesanan martabak rumah ini. Nah, terus martabaknya udah saya kasih sama perempuan yang pakai baju SMA. Dia udah kesana, Pak, masuk ke dalam, tapi belum bayar sama saya. Yang bener, Bang. Serius kamu ngomong gitu? Iya, bener. Gitu ya, yuk kita masuk gang. Jadi anak saya Mona itu sudah meninggal, Bang. Meninggal? Nggak mungkin, Bu. Soalnya barusan saya teh ketemu sama dia. Ya Allah, anak saya meninggal kecelakaan, Bang. Waktu itu dia mau beli martabak. Padahal saya sudah larang, Bang, karena dia baru pulang sekolah. Saya bilang pesan saja pakai ojol, tapi dia nggak mau, Bang. Dia mau pergi sendiri. Kecelakaan, Bang, dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi yang nerima martabak itu Mona, anak ibu yang sudah meninggal. Ya Allah, Mona. Pesanan anak saya berapa, Bang, harganya? 40.000, Bu. Ini ada orderannya, Bu. Loh, kok nggak ada? Maaf, Bu, tadi orderannya ada di sini. Sekarang jadi nggak ada, hilang. Ya udah, Bang, nggak apa-apa. Ini ada saya lebihin ya, Pak. Iya, Bang, terima ya. Kami mohon maaf sekali lagi. Iya, Bu, Pak. Saya terima ya, Bu. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Permisi, Pak. Alhamdulillah, lumayan 100.000. Walaupun nunggu lama, yang penting lebihannya. Jadi merinding lagi ya? Mona. Ya udah, Mak. Sekarang kita sholat. Kita doain Mona ya, Mak. Iya, Pak. Bang, makasih ya martabaknya. Karena abang ojol ini mengalami smartphone-nya sebagai salah satu andalan usahanya menjadi driver ojol, mendadak menjadi HP flip. Bukan layarnya yang bisa dilipat, tapi layarnya terlipat lepas dari casingnya. Aduh bang, kalau HP-nya kayak gitu gimana mau terima orderan? Ada abang ojol yang saking kepanasannya sampai minta minum ke mbak-mbak yang lagi bawa galon air mineral. Abangnya santai aja minta minum. Dan mbak-mbaknya juga ngasih gitu aja. Antara kaget atau kagum sama abang ojolnya nih.
Lain lagi sama kejadian yang ditangkap kamera HP netizen. Di jalanan yang sepi dan udara siang yang terik, ada abang ojol yang sampai buka jaket dan bajunya sambil bawa motornya. Mungkin dia udah nggak tahan nunggu di pangkalan ojol, jadi cari angin buat ademin badannya. Seragam ojol yang sama atau meski beda operator ojolnya tapi seragamnya mirip-mirip kadang membuat bingung calon penumpang. Kemiripan warna mungkin adalah sebagai trik branding operator ojol, tapi kan jadi bikin bingung calon penumpang. Apalagi kalau situasinya lagi rame-ramenya. Abang ojol kan nggak bisa ngenali dengan pasti calon penumpangnya. Meski sudah menyebut nama, kadang bisa salah bawa juga. Seperti kejadian ini, ada abang ojol yang mengejar driver lain yang diduga membawa penumpangnya. Seperti kejadian ini, ada abang ojol yang mengejar driver lain yang diduga membawa penumpangnya. Setelah mengejar hingga jauh, akhirnya abang ojol ini baru sadar kalau penumpangnya tertukar. Untung saja ada yang bisa ngenalin. Kan gak gampang tahu penumpang yang mana yang tertukar dari sekian banyak ojol yang mangkal. Lain kali diperhatiin yang bener, Bang. Untung aja searah. Kalau beda arah kan repot juga. Jadi touring judulnya. Penumpang ketinggalan. Iya kursi bapak nu diharap. Entah apa yang sedang dipikirkan sama si abang ojol ini sampai dia lupa bawa penumpangnya. Dan setelah dikejar sesama driver ojol, si abang ini baru sadar kalau penumpangnya ketinggalan. Aduh bang, kalau mau lupa sama mantan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai lupa bawa customer, wah bahaya nih. Bisa-bisa dapat bintang 1. Jangan diulangi lagi ya bang. Pastikan lagi penumpangnya sudah mengenakan helm, sudah duduk dengan baik, dan sesuai dengan alamat tujuannya. Jangan main gas gitu aja bang.